Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku nggak bikin konten masak ataupun vlog jaga warung ya. Soalnya hari ini warung aku tutup. Karena hari ini tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Aku pengen nikmatin hari libur ini sepuasnya. Jadi pagi-pagi banget, jam 6 pagi aku udah bangun. Terus langsung ajak suami jalan-jalan ke taman nih. Udara pagi di sini segar banget ya, Bes. Tenang, damai, jalan berdua sama suami sambil nikmatin suasana pagi, rasanya bahagia banget. Ternyata di taman udah rame banget loh, Bes. Banyak banget orang yang udah datang pagi-pagi kayak kita nih. Ada yang lari pagi, ada yang senam, ada juga yang jalan santai sambil ngobrol. Suasananya hidup banget dan penuh semangat. Terus di area bermain anak-anak juga udah rame loh, Bes. Banyak anak-anak yang main seru-seruan, ada yang naik ayunan, prosotan, pada lari-lari ketawa-ketiwi gitu. Rasanya lihat mereka jadi ikut senang banget. Suasananya hangat, penuh kebahagiaan, keluarga kecil di mana-mana. Kita lanjut jalan keliling taman dulu ya, Bes. Nikmatin udara segar dan suasana pagi yang damai ini. Setelah puas di taman, nanti kita lanjut ke Monas ya. Katanya malam harinya di sana ada konser yang seru banget loh. Aku penasaran banget pengen lihat nih. Hai, Assalamualaikum Besti. Lanjut lagi cerita libur 17 Agustus kemarin. Setelah sebelumnya kita jalan-jalan dan menikmati suasana libur, kali ini kita lanjut mau ke Monas. Tapi sebelum berangkat, tentunya aku harus siap-siap dulu dong. Namanya juga perempuan ya, Bes. Mau pergi cuma sebentar pun persiapannya kadang bisa lebih lama daripada perjalanannya. Karena kalau kata orang-orang nih, perempuan itu kalau udah dandan, udah cantik, udah rapi, belum sah kalau belum foto-foto dulu sebelum berangkat. Dan ya, aku termasuk salah satunya. Bukan narsis ya, Bes. Ini tuh namanya mengabadikan momen. Beda tipis sih, tapi pembenarannya ini penting. Soalnya kita nggak pernah tahu momen yang kelihatan sederhana hari ini justru nanti jadi kenangan yang paling kita rindukan. Makanya sebelum berangkat aku mau foto-foto dulu bareng suami. Dan yang paling aku suka dari momen kayak gini tuh, kita bisa berhenti sebentar dari rutinitas. Biasanya sibuk dengan urusan masing-masing, ngurus rumah, masak, jaga warung, beres-beres, dan segala macam kesibukan lainnya. Jadi ketika ada kesempatan libur, rasanya pengen banget menikmati waktu bersama keluarga. Dan jujur ya, aku tuh senang banget bisa punya momen-momen sederhana seperti ini. Nggak harus mewah, nggak harus pergi jauh, yang penting bisa ketawa bareng dan ngobrol bareng dan punya cerita yang nanti bisa kita ingat lagi. Karena pada akhirnya yang kita bawa pulang dari sebuah perjalanan bukan cuma foto dan video, tapi juga kenangan. Dan siapa tahu beberapa tahun lagi ketika kita lihat video ini, kita bisa senyum sambil bilang, ya Allah, ternyata dulu kita pernah sesenang ini ya. Oke, Bes, foto-fotonya sudah dan sudah, suami juga sudah siap. Sekarang waktunya kita berangkat ke Monas. Karena aku sendiri belum pernah naik transportasi umum pada hari besar kayak gini, kali ini aku jadi penasaran banget nih. Sebenarnya kalau kita pergi ke Monas naik kendaraan umum, habis berapa sih biayanya? Daripada penasaran, akhirnya kita coba aja sekalian. Kali ini aku memutuskan buat naik MRT. Jujur ya, Bes, ini tuh salah satu pengalaman yang lumayan seru buat aku. Karena biasanya kalau pergi-pergi aku lebih sering naik Grab daripada aku naik kendaraan umum lainnya. Nah, begitu sampai di stasiun, hal pertama yang pastinya harus kita lakukan adalah beli tiket dulu ya. Karena aku nggak punya kartu MRT, jadi kali ini aku belinya yang sekali jalan aja. Setelah tiket udah di tangan, kita langsung menuju ke atas buat naik MRT-nya ya. Dan ternyata suasananya lumayan ramai juga ya, Bes. Maklum lah, namanya juga lagi libur 17-an, banyak banget orang yang punya tujuan yang sama, mau jalan-jalan dan menikmati suasana hari kemerdekaan. Gak lama kita menunggu. Nah, ini dia MRT-nya udah datang. Langsung aja kita masuk dan cari tempat yang nyaman ya. Siap-siap menikmati perjalanan. Dan ternyata naik MRT itu enak juga ya, Bes. Nggak perlu mikirin macet, nggak perlu pegang setir, tinggal duduk dan menikmati perjalanan. Tapi ternyata ada satu hal yang baru aku tahu. Naik MRT ini nggak bisa langsung sampai ke Monas ya. Kita cuma bisa sampai di sekitaran Bundaran HI aja. Nah, akhirnya kita pesanin Grab buat menuju Monas. Sambil nunggu Grab card-nya datang, seperti biasa, aku mah nggak bisa lihat tempat bagus sedikit langsung diem. Yang pastinya ruang kamera harus dipenuhi dulu dong. Mumpung lagi di Bundaran HI, sekalian aja kita nikmatin suasananya. Apalagi pas libur 17-an kayak gini, suasananya tuh beda banget. Orang-orang pada keluar, ada yang jalan-jalan, ada yang foto-foto, ada juga sama kayak kita. Gak lama kemudian, Grab car yang kita pesan akhirnya datang. Gak kerasa ya, sambil menikmati perjalanan dan ngobrol santai di Grab. Ujuk-ujuk karena jaraknya memang gak terlalu jauh, akhirnya kita sudah sampai juga di Monas. Dan sumpah ya, Bes, hari ini Monas rame banget. Dari baru masuk aja udah kelihatan banget suasana liburannya. Banyak banget yang datang, ada yang sama keluarga, ada sama teman, bahkan banyak yang sengaja bawa tikar buat piknik di sekitar Monas. Jadi vibes-nya tuh bukan sekedar jalan-jalan ya, tapi benar-benar kayak satu kota lagi kumpul menikmati liburan 17 Agustus. Dan yang bikin makin seru, hari ini dari pagi sampai sore juga ada makan gratis loh. Jadi orang-orang bisa datang menikmati suasana sambil ikut merasakan kemeriahan acara kemerdekaan. Aku aja sampai mikir, wah kalau begini sih pulangnya jangan terlalu cepat ya. Karena ternyata keseruannya nggak berhenti sampai sore aja, Bes. Malam harinya juga masih berlanjut, ada pertunjukan dan konser gratis ya. Makanya aku nggak heran kalau hari ini Monas penuh banget. Nah, lanjut ke malam harinya ya, Bes. Karena tadi katanya malamnya ada pertunjukan dan konser gratis, akhirnya aku memutuskan buat ikut nonton. Tapi ternyata perjuangannya nggak semudah yang kita bayangkan. Bayangin aja ya, Bes, kita udah mulai kumpul dan ikut antri dari jam 5 sore. Awalnya sih masih santai, masih semangat, masih mikir, ya udah deh, namanya juga konser gratis, pasti ramai. Tapi makin lama orang makin banyak, makin padat dan kita masih aja berdiri di situ. Sampai nggak kerasa udah jam 8 malam, tapi gerbangnya masih juga belum dibuka. Jadi bayangin aja ya, Bes,
3 jam kita desak-desakan di dalam lautan manusia. Bukan cuma capek, tapi kondisi juga mulai bikin gak nyaman. Bahkan ada beberapa orang yang sampai gak kuat dan akhirnya pingsan karena terlalu lama berdesakan. Nah, di situ aku mulai mikir, kayaknya aku gak sanggup kalau harus terus di sini. Akhirnya daripada dipaksakan dan malah kenapa-kenapa, aku memutuskan buat keluar dari jalur antrian. Sedih sih, karena udah nunggu dari sore, tapi ya mau gimana lagi ya, Bes? Kalau badan udah nggak terasa nyaman, keselamatan tetap yang paling penting. Masalahnya, setelah keluar dari antrian, mau pulang juga susah karena orangnya terlalu banyak. Jadi akhirnya daripada stres sendiri, kita pilih cari posisi yang agak jauh dan nonton dari sana aja. Dari kejauhan, kelihatan orang memenuhi area. Semuanya sama-sama pengen menikmati konser malam itu. Walaupun akhirnya kita nggak bisa nonton dari dekat, seperti yang direncanakan, tapi setidaknya masih bisa merasakan suasananya. Karena udah ngantuk banget, akhirnya aku mutusin buat pulang aja, Bes. Tapi ternyata pulang dari Monas juga nggak semudah itu. Mau pesanin Grab Car, ternyata susah banget ya. Maklum juga sih, suasana jalanan lagi rame banget. Bayangin aja, kita udah nunggu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam, 3 jam, Bes. 3 jam cuma buat nunggu kendaraan. Sampai akhirnya kita mikir, daripada nunggu sampai pagi, mending jalan aja. Akhirnya kita mutusin buat jalan bareng yang lain menuju halte MRT. Dan ternyata bukan cuma kita yang punya ide begitu. Banyak juga orang yang akhirnya memilih jalan kaki bareng-bareng karena kendaraan susah masuk. Tapi seru juga sih, karena jalannya bareng-bareng. Udah dulu cerita kita hari ini, karena durasinya udah panjang banget. Terima kasih buat kalian yang udah nemenin dan nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan komen ya, Bes. Karena dukungan kalian berarti banget buat aku. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.